Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Mengajak makan siang. Coco terus merengkuh pundak istrinya sambil melangkah. Tak peduli meski Prilly terus-menerus menolaknya. "Jangan pegang-pegang ketus Prilly sambil melepaskan tangan Coco yang sedari tadi bertengger di pundaknya. Pura-pura risih. "Tidak akan, nanti kamu kabur," jawab Coco, karena ia tahu Prilly masih berusaha untuk menyelamatkan motor Eza. "Lagi pula, aku masih bisa pulang sendiri. Dan aku tidak akan membiarkannya," jawab Coco. Lantas, setelah berkata seperti itu, Coco menarik pergelangan tangan istrinya untuk naik ke atas trotoar. Prilly kira Coco akan segera memesan taksi online. Akan tetapi, lagi-lagi pikirannya salah. Entah siapa yang sedang dihadapi sekarang. Yang jelas, dia tidak melihat sifat Coco yang kejam. Pria di depannya adalah pria yang berbeda. Hanya wajah saja yang sama. "Kita mau kemana? Bukankah seharusnya kita pulang menggunakan taksi?" tanya Prilly dengan penuh penekanan. Dia sedikit meronta-ronta, karena tidak terima Coco terus menarik pergelangan tangannya. "Kita makan siang dulu," jawab Coco lugas. "Makan siang? Aku sudah makan," ketus Prilly. Padahal dia hanya beralibi saja. Saat jam istirahat, dia tidak pergi ke kantin, karena sibuk memikirkan keadaan Pram. "Jangan bohong, aku tahu kamu belum makan. Jadi, jangan mengada-ngada dan berusaha menipuku." Mendengar itu, tentu membuat Prilly terhenyak. Sejak kapan Coco jadi cerewet dan mengurusi dirinya? Mata gadis itu sedikit menyipit. Curiga jika ternyata pria yang ada di hadapannya bukanlah Coco. "Kamu menipuku ya?" tanya Prilly tiba-tiba, membuat Coco harus menghentikan langkah. Kini mereka berdua sedang menuju salah satu restoran besar di ibu kota, karena kebetulan lokasi mereka dekat dengan rumah makan tersebut. "Menipu apa?" Coco sedikit menyentak, karena tidak terima disebut sebagai penipu. "Kamu bukan Kak Coco kan? Jawab aku dengan jujur," tegas Prilly dengan jari yang menuding. Dia sungguh takut, dikala dia sudah berharap lebih, tetapi ternyata kenyataan tidak seindah ekspektasi. "Astaga, apa sih yang ada di dalam otakmu? Jelas-jelas aku ini suamimu." Nafas Coco memburu, karena sedikit demi sedikit emosinya terpancing, akibat pertanyaan Prilly yang terlalu mengada-ngada. "Aku merasa kamu bukan suamiku. Atau jangan-jangan kamu kemasukan." "Kemasukan apa?" cetus Coco dengan mata yang menungkik. Prilly berkedip-kedip. Jika sudah seperti ini, dia tentu bisa menebak bahwa pria ini adalah Coco yang sebenarnya. Karena persis sekali, hobinya adalah marah-marah. Prilly menghembuskan nafas kasar. "Pokoknya, aku tidak mau makan. Aku mau langsung pulang." Prilly mengalihkan pembicaraan. Dia kembali menarik tangannya sekuat tenaga, agar bisa terlepas dari jerat suaminya. "Aku mau pulang. Aku juga tidak mau disentuh olehmu." "Tidak bisa." "Oh ya, kalau begitu jangan salahkan aku." Tanpa pikir panjang, Coco langsung mengangkat tubuh Prilly, lalu memanggulnya di pundak, persis seperti karung beras.
Mulut Prilly menganga, dengan pupil mata yang membesar, merasa tidak terima dirinya digendong tanpa izin. Prilly pun memukuli punggung suaminya. "Turunkan aku! Turunkan aku!" teriak Prilly. Pria tampan itu tidak peduli sama sekali terhadap teriakan dan pukulan Prilly, meskipun banyak orang yang menatap aneh ke arah mereka berdua. Jojo terus seperti itu, hingga mereka sampai di salah satu ruangan VVIP. "Aku mau turun!" jerit Prilly. Benar saja, setelah itu dia langsung diturunkan di sofa. Dan Jojo langsung menguncinya dengan kedua tangan. Nafas pria itu terasa menampar wajah Prilly hingga membuat gadis itu membeku di tempatnya. "Jangan membantah lagi, karena aku bisa melakukan apapun di sini," ucap Jojo dengan tatapannya yang tak main-main. Kedua orang itu saling melayangkan tatapan sengit, hingga Prilly kembali buka suara. "Melakukan apa maksudmu?" sentak Prilly, lalu mendorong dada Jojo secara cuma-cuma, seolah dia tidak tertarik sama sekali dengan tubuh kekar suaminya. Pria itu tiba-tiba menyeringai, lalu kembali menghimpit tubuh Prilly di sofa, hingga membuat gadis cantik itu mendelik. Dia kembali tidak bisa bergerak karena aksesnya ditutup oleh Jojo. "Apa?" ketus Prilly dengan tatapan galak. Namun, bukannya takut, Jojo justru mendekatkan wajahnya ke telinga Prilly, lalu berbisik, "Bagaimana kalau mengulang malam pertama kita di sini?" Prilly menelan ludahnya susah payah setelah mendengar ucapan Jojo. Sementara pria itu menyeringai, penuh kemenangan. Dia sengaja berkata seperti itu agar Prilly tidak lagi membantah ucapannya. Akan tetapi, yang diharapkan tidaklah terwujud. Sebab, detik selanjutnya, Jojo merasakan tendangan di pangkal pahanya. "Jangan bicara sembarangan kamu," teriak Prilly. Sementara tubuh Jojo hampir saja terjungkal di lantai. Dia benar-benar merasa bahwa Jojo sudah gila, sampai mengajak dia di sofa. Padahal dari awal, pria itu tidak pernah sedikitpun baik padanya. Au, Jojo merasakan tekanan yang begitu luar biasa pada ular kesayangannya. Mulut pria itu menganga lebar dengan wajah yang meringis kesakitan. "Kenapa malah menendang masa depanku?" sambung Jojo dengan suara yang menyentak. Dia berpegangan pada pinggiran sofa yang lain. Sementara rasa ngilu itu masih menguasai dirinya. "Itu karena kakak kurang ajar." "Cih, aku hanya ingin mengancammu agar tidak lagi membantah. Siapa juga yang mau di tempat seperti ini? Yang ada, aku tidak bisa bebas," jawab Jojo sekenanya. Sebab telur uranya seperti mau pecah. Prilly geleng-geleng kepala, sama sekali tidak iba dengan kesakitan suaminya. "Salahmu sendiri memakai ancaman seperti itu. Lagi pula, aku tidak akan mau lagi denganmu. Aku takut tubuhmu yang berharga itu akan ternoda oleh seonggok sampah yang menjijikan seperti aku." Gadis cantik itu justru melipat tangannya di depan dada. Sementara Jojo menghela nafas kasar. Dia tahu sudah terlalu banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk istrinya. Hingga gadis itu terlihat sangat marah. "Aku harus apa menurutmu?" tanya Jojo dengan suara yang sudah melemah. Namun raut wajahnya tak bisa bohong. Dia masih menahan sakit di area pangkal pahanya. Prilly melirik tajam, persis seperti Jojo yang selalu menatap rendah dirinya.
Padahal dia sudah berusaha untuk bersikap ramah. Pikir saja apa yang harus kakak lakukan. Jangan hanya bertanya dan bertanya, karena kakak memiliki hati dan juga pikiran. Tegas gadis itu seraya bangkit dari duduknya, sebab dia ingin pergi dari tempat itu. Akan tetapi sebelum dia melangkah, Jojo lebih dulu menarik pergelangan tangannya, hingga tubuh Prilly menabrak dada bidang Jojo. Bahkan, dia bisa merasakan detak jantung pria itu. Percayalah, aku sedang berusaha. Sama sepertimu, aku juga tidak bisa melangkah sendirian dalam membangun hubungan ini. Jadi, ayo berjuang bersamaku. Terlepas masalah yang kemarin, aku ingin kita sama-sama melupakannya. Ucap Jojo seraya tangannya merengkuh pinggang ramping Prilly. Hingga gadis itu merasakan kehangatan yang nyata. Lalu, bagaimana dengan ucapanmu tempo hari? Andai aku berbohong, bukankah kamu ingin aku mundur? Lalu, apakah kamu ingin menyiksa perasaanku sebelum kita berpisah? Pril, jangan pelin-pelan, Kak. Sudah berapa banyak janji yang kamu berikan untuknya? Apakah kamu juga pernah berjanji untuk menikahinya setelah berpisah denganku? Jojo terdiam. Dia tidak bisa menjawab untuk pertanyaan yang satu ini, sebab dia memang pernah mengatakan untuk berpisah dengan Prilly, setelah memastikan bahwa gadis itu tidak hamil. Kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Jadi, semudah itu kamu menarik semua janji yang telah kamu ucapkan padanya. Sama seperti saat kamu menarik semua kata-kata yang pernah terlontar untukku. Pelukan Jojo melemah. Dia benar-benar merasa seperti pecundang sekarang, karena tidak dapat memilih satu di antara dua orang yang harus dia pertahankan. Jangan kamu pikir mudah melupakan semuanya. Aku memang mencintaimu, tapi sekarang aku sudah pasrah. Kamu pertahankan aku, oke. Berpisah pun aku tidak masalah. Aku akan baik-baik saja, sambung Prilly gamblang. Gadis itu memang pandai sekali untuk urusan memojokkan suaminya, hingga Jojo tak sanggup untuk berkata-kata. Pria itu bergeming, tetapi dengan nalurinya, dia membalik tubuh Prilly untuk bibir mereka berdua. Prilly tersentak. Seharian ini, jantungnya dibuat tidak aman oleh Jojo. Rasa memabukkan yang pernah singgah, kini kembali hadir menyapa. Otak gadis itu ingin berontak, tetapi hatinya menginginkan hal lain. Darahnya mendidih, bersama hasratnya yang mulai membuncang. Kamu terlalu banyak bicara, padahal aku hanya ingin mengajakmu makan siang, ucap Jojo dengan wajah tanpa tahu malu. Cih! Bersambung.